Entahkah prasangka atau memang benar firasatku bahwa dirimu telah berubah. Senyummu berbeda dan benar Recording in saja progress. ada hati lain yang kau jaga. Seakan-akan ku tak bisa membaca. Kau buat seperti tak ada yang terluka. Lakukanlah semaumu sampai kau lelah menyakitiku. Sebisaku takkan mengusikmu, ku akan mencoba mengerti dirimu. Andaikan kau tahu rasa sayangku melebihi rasa sakit ini, mungkin kau takkan pernah menyangka mengapa aku tetap di sini. Wow, lakukanlah semaumu sampai kau lelah menyakitiku. Sebisaku takkan mengusikmu, ku akan mencoba. Oh, lakukanlah semaumu sampai kau lelah menyakitiku. Sebisaku takkan mengusikmu, ku akan mencoba mengerti dirimu. Bagaimana cara membuatmu bahagia? Nyaris ku menyerah, jalani semua. Telah berbagai kata ku ungkap percuma, agar kau percaya cintaku berharga. Telah kuatku menahanmu, mempertahankan cintaku, namun kau begitu saja tak pernah merindu. Sungguh aku tak bisa, sampai kapanpun tak bisa membenci dirimu. Sangat sulit, ku tak bisa memisahkan skala cinta dan benci yang ku rasa. Oh, apa kau mengerti? Ku sedih sendiri tanpa ada kamu, ku merasa sepi. Tak lama ku menantimu, diam sendiri menunggu. Setengah hati mencinta, ku sakit karenamu. Sulit untuk ku bisa, sangat sulit ku tak bisa memisahkan
cinta dan benci. Sungguh aku tak bisa membenci dirimu. Sesungguhnya aku tak mampu. Sungguh aku tak bisa, sampai kapanpun tak bisa memisahkan skala cinta dan benci. Oh, cinta dan benci. Oh, yang ku rasa. Entahkah prasangka atau memang benar firasatku bahwa dirimu telah berubah. Senyummu berbeda, dan benar saja ada hati lain yang kau jaga. Seakan-akan ku tak bisa membaca. Kau buat seperti tak ada yang terluka. Lakukanlah semaumu sampai kau lelah menyakitiku. Sebisaku takkan mengusikmu. Ku akan mencoba mengerti dirimu. Andaikan kau tahu rasa sayangku melebihi rasa sakit ini, mungkin kau takkan pernah menyangka mengapa aku tetap di sini. Wow, lakukanlah semaumu sampai kau lelah menyakitiku. Sebisaku takkan mengusikmu. Ku akan mencoba. Oh, lakukanlah semaumu sampai kau lelah menyakitiku. Sebisaku takkan mengusikmu. Ku akan mencoba mengerti dirimu. Bagaimana cara membuatmu bahagia? Nyaris ku menyerah, jalani semua. Telah berbagai kata ku ungkap percuma, agar kau percaya cintaku berharga. Telah kuatku menahanmu, mempertahankan cintaku. Namun kau begitu saja tak pernah merindu. Sungguh aku tak bisa, sampai kapanpun tak bisa membenci dirimu. Sesungguhnya aku tak mampu, sulit untuk ku bisa, sangat sulit ku tak bisa
Apa kau mengerti? Ku sedih sendiri tanpa ada kamu. Ku merasa sepi. Tak lama ku menantimu, diam sendiri menunggu. Setengah hati mencinta, ku sakit karenamu. Sulit untuk ku bisa, sangat sulit ku tak bisa memisahkan segala cinta dan benci. Oh, oh. Sungguh aku tak bisa membenci dirimu. Sesungguhnya aku tak mampu. Sungguh aku tak bisa, sampai kapanpun tak bisa memisahkan segala cinta dan benci. Oh, cinta dan benci. Oh, yang ku rasa. Halo, selamat pagi rekan-rekan Permata Bankers. Selamat datang di acara Permata Learning Week 2022. Grow Together, Strong Together. Senang sekali saya Anita Iskandar dari Permata at Work National Non-Brand Sales yang akan membantu dan menjadi moderator untuk kelas kita siang ini. Namun sebelum kita mulai acara, saya ingin menyapa dulu nih dengan teman-teman sekalian yang sudah hadir di sini. Oke? Selamat siang teman-teman Permata Bankers. Salam sehat dan semoga semua bersemangat. Sebelum kita mulai, saya akan menyampaikan, rekan-rekan semuanya kan tadi sudah nonton ya video Permata Got Talent. Semuanya keren-keren abis dan sangatlah all out. Tapi jangan lupa ya, nanti pada hari ketiga, hari Sabtu tanggal 23 Juli, teman-teman sekalian harus wajib untuk ikut closing session untuk melihat siapakah pemenang dari Permata Got Talent. Baik, mari kita mulai sesi ini dengan bersama-sama kita berdoa sesuai dengan agama kita masing-masing. Supaya acara kita mulai dari awal sampai dengan akhir bisa berjalan dengan baik. Dengan ini mari kita mulai berdoa. Selesai. Saya informasikan juga teman-teman sekalian bahwa semua petugas dan kru yang hadir di sini di Permata Learning Center sudah melakukan swab antigen sehingga sesuai dengan prosedur yang berlaku. Untuk menambah semangat acara kita hari ini, mari kita saksikan video terbaru Mars Permata Bang. Permata Bank milik Indonesia.
berkarya untuk membangun bangsa, bersaing di era yang terbuka, yang terbaik yang dipersembahkan. Permata Bank milik kita semua, dengan satu tekad yang pasti, jadikan hidup lebih bernilai untuk membangun Indonesia. Bersatulah demi kemenangan, jalin tali persaudaraan, tak lelah berkarya demi bangsa, mengabdi untuk masa depan. Permata Bank milik kita semua, dengan satu tekad yang pasti, jadikan hidup lebih bernilai untuk membangun Indonesia. Permata Bank milik kita semua, Dengan satu tekad yang pasti, jadikan hidup lebih bernilai untuk membangun Indonesia. Baik, itu ya video baru kita Permata Mars Permata Bank. Nah, keren kan teman-teman videonya yang terbaru ya? Oke. Nah, sekarang ini kita lanjutkan dengan sambutan dari Ibu Kuswita selaku Division Head dari Organization Development untuk memberikan sambutan pembukaan. Mari Ibu Imelda dipersilahkan untuk memberikan kata sambutan. Terima kasih Mbak Anita. Semangat pagi rekan-rekan Permata Bankers. Bagaimana kabarnya sore hari ini? Semoga kita semua dalam kabar baik dan sehat selalu. Seperti yang kita ketahui, salah satu strategik prioritas Permata Bank untuk mencapai ambisi 2030 adalah untuk menjadi the preferred ecosystem partner to businesses and technology players. Banyak dari kita yang sudah familiar dengan kata ekosistem ya. Mungkin awalnya kita belajar waktu di bangku sekolah, di pelajaran sains atau IPA mengenai ekosistem. Dan itu artinya sangat bermakna. Nah, akhir-akhir ini kita sering mendengar terms ekosistem bisnis dan pentingnya ekosistem bisnis ini. Jadi apakah itu ekosistem bisnis dan bagaimana caranya? Pasti penasaran ya? Let's stay tune untuk pemaparan sore ini dengan topik How Ecosystem Business Work yang akan dibawakan oleh Bapak Nathan Nugroho. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Sekian dari saya, Permata Bank, Grow Stronger Together. Terima kasih dan enjoy the session. Saya kembalikan kepada Mbak Anita. Oke, terima kasih Ibu Imelda Kuswita. Namun stay tune dulu ya Ibu ya, kita akan mengadakan foto sesi bareng dengan rekan-rekan Permata Bank sekarang. Mohon untuk rekan-rekan Permata Bankers yang hadir di sini untuk membuka kamera videonya, yuk kita melakukan foto session bersama-sama. Oke, stay tune and L. Oke, baik. Selanjutnya kita akan langsung mengundang guest speaker saya, yaitu Bapak Nathan Nugroho, selaku Division Head dari Ecosystem Partnership. Oke, di sebelah saya sudah ada Oke. Selamat pagi Bapak Nathan. Selamat pagi Bu Rita, selamat pagi Permata Bankers semua. Oke, thank you sudah hadir di sini ya Pak Nathan ya. Jadi sebelumnya saya mengucapkan terima kasih atas kedatangannya dan saya akan menginformasikan sekilas terkait dengan background dari Bapak Nathan Nugroho.
Bapak Nata Nugroho ini lahirnya adalah di kota Minneapolis, which is itu adalah di Amerika ya Pak Nathan ya. Nah kemudian tapi sekolahnya ini beliau sempat sekolah di Yogyakarta dan Surabaya ya. Terus kemudian melanjutkan lagi kuliahnya itu di University of Minnesota. Oke. Terus kemudian Bapak Nathan ini cukup lumayan banyak nih kalau saya baca ya pengalamannya di beberapa bank. Salah satunya adalah UOB, Maybank, Standard Chartered Bank, dan ABN AMRO gitu ya. Terus kemudian setelah itu pengalamannya juga cukup bervariasi, mulai dari sales and services, kemudian juga risk management, retail banking, project management, dan terakhir di wholesale banking sebagai strategic partnership division head. Oke. Kemudian saya akan informasikan bahwa salah satu fokus dari Permata Bank saat ini itu adalah untuk membangun ekosistem partnership dan bisnis strategi secara sustainable sampai dengan tahun 2030. Oleh karena itu, bagaimana nantinya kita akan melihat strateginya, konsep, proses, tantangan yang akan dihadapi, dan peran kita sebagai Permata Bankers terhadap strategi prioritas Permata Bank ini akan nanti dijelaskan dan dipaparkan oleh Bapak Nathan Nugroho. Oke, Bapak Nathan Nugroho, saya persilahkan untuk memberikan paparannya. Oke, thank you Bu Anita. Again, selamat pagi Permata Bankers. Terima kasih untuk undangan dan kesempatannya untuk kita bisa sharing sebuah topik yang mungkin cukup berat ya untuk kami sore, apalagi jam-jam ngantuk nih ya. Tapi kita usahakan sama-sama Bu Anita, kita paling nggak bisa kasih sedikit gambaran lah tentang ekosistem itu seperti apa, dan juga pengembangannya di Permata Bank ini akan seperti apa. Ya. Mungkin sebelum saya mulai, saya mau mengucapkan terima kasih dulu ke beberapa teman-teman yang membantu untuk setup deck ini ya. Ada dua GMAP kita yang sangat talented, yaitu Danella dan Janice. Dan juga saya mau specifically thank Pak Budi Ramadijeri yang kasih banyak insight lah dari sejarah tentang ekosistem partnership di Permata sama ini. Oke, kita langsung mulai aja ya. Jadi tadi Bu Imelda udah kasih sedikit kasih semacam teaser lah ya di sambutannya. Thank you juga untuk kata sambutannya Bu Imelda. Bahwa apa sih ekosistem itu? Ya kalau kita lihat di pelajaran dulu di IPA, di biologi gitu ya, kita lihat bahwa ekosistem itu basically suatu komunitas organisme gitu ya, yang beserta habitatnya ini saling interaksi. Jadi kalau kita ingat gambar ini mungkin seperti rantai makanan yang ada di laut gitu ya, itu kita saling interaksi, saling makan, saling hidup dari itu dan saling support. Jadi pengertian ekosistem dari zaman biologi secara umum mungkin seperti ini ya. Tetapi sebenarnya kalau kita secara umum kita lihat, ya ekosistem adalah sebuah network atau suatu jaringan yang kompleks dan kembali juga saling berhubungan atau saling berinteraksi. Ya. Saya coba kasih beberapa ilustrasi yang ya mohon maaf kalau misalnya rada maksa ya untuk beberapa ini. So pertama mungkin banyak teman-teman Permata Bankers yang hobi Marvel, gitu ya. Apalagi seriesnya Avengers gitu. Jadi kalau kita lihat masing-masing film, masing-masing tokoh itu punya filmnya masing-masing gitu ya. Dan kadang-kadang kalau kita lihat ini nanti hubungannya gimana gitu ya. Dan di hampir di setiap kesimpulan dari film-filmnya itu dan juga dari film Avengers-nya itu baru kita lihat tuh interaksinya seperti apa, kompleksitas dan hubungannya seperti apa. Ya, itu contoh yang rada gampang dan maksa ya. Kemudian kita di Indonesia ya di budaya timur kita itu keluarga kita tuh besar ya, rata-rata keluarga di Indonesia itu cukup besar dan kompleks gitu ya. Jadi kalau kita ngumpul di Lebaran ya, di Imlek lah, Natal lah gitu ya, kita lihat om-om kita, tante-tante kita, adik sepupu segala macam kumpul-kumpul itu jadi cukup kompleks ya. Ada yang hahihi, ada yang lagi utang, ada yang segala macam gitu ya. So itu ekosistem yang kita hidup dan kita lahir ya di keluarga kita. Kemudian kalau kita lihat zaman sekarang, ya tadi ada pemaparan dari Pak Indra Gunawan terkait digital dan juga dari Pak Glenn Salim, gitu ya. Glenn Ranti.
kita lihat bahwa kehidupan kita tuh nggak jauh-jauh sekarang dari semuanya itu digital payment gitu ya, dari kita mau mesen ojek aja sekarang kita pakai aplikasi, ya kita mau mesen mobil kita pakai aplikasi, pembayarannya dengan GoPay, pembayarannya dengan OVO, dan kita sekarang mau belanja online aja di Tokopedia bisa pakai GoPay, bisa pakai OVO, segala macam. Jadi itu sudah sebuah ekosistem yang menjadi bagian dari kita sehari-hari. Ya. Kemudian ya sekarang kondisi kita udah mulai normal gitu ya. Jadi di lalu lintas kita di Jakarta ini pun juga udah mulai semrawut ya. Jadi ini suatu ekosistem ya. Ada mobil, ada motor, bus, gitu ya. Ada lampu merah yang kadang-kadang diikutin atau enggak. Ada polisi yang siap mengingatkan kita dan ya cukup di situ. Ya, jadi ada interaksi apa? Ini juga sebuah ekosistem, ya ekosistem yang menjadi bagian dari kehidupan kita sehari-hari. Dan kemudian terakhir ya dari sisi pekerjaan kita sehari-hari, gitu ya. Ini kita ambil contoh salah satu branch kita, tetapi kalau kita lihat ya di Permata Bank itu ada kantor cabang, gitu ya, ada kantor pusat, ada frontliners dan ada berbagai macam segmen, wholesale, retail, SME, network, ya di bagian support ada operations, risk, ada legal dan sebagainya. Jadi ini sebuah suatu komunitas, satu network yang saling berhubungan juga ya, kita saling bergantungan dan itu juga merupakan suatu ekosistem kita tersendiri ya di Permata Bank. Oke, kalau kita lanjut, kenapa sih ekosistem itu penting gitu ya? Ya kembali kita mengacu kembali ke strategic priorities, ketiga strategic priorities yang sering disampaikan gitu ya, entah itu oleh Bu Melisa dan juga direksi kita dan juga tadi Bu Imelda juga udah memberikan ya. Yang pertama ya kita mau menciptakan suatu franchise untuk deposit dan wealth yang terdepan gitu ya. Jadi itu yang pertama. Yang kedua juga kita mau menjadi ekosistem partner yang menjadi ekosistem partner pilihan ya untuk para pebisnis dan juga pemain teknologi ya. Dan ini yang menjadi fokus kita pada siang hari ini ya. Terus yang ketiga adalah kita ingin menjadi pemimpin dalam inovasi digital untuk supaya kita bisa lebih melayani customer kita dengan lebih baik ya. Jadi ini sampai 2030 ini yang merupakan strategic priorities kita ya, dan ketiga strategic partners ini juga kita bisa bilang ini suatu ekosistem tersendiri ya, karena mereka juga saling menunjang dan saling support supaya akhirnya bank kita bisa makin maju. Oke, kalau kita lihat ya, kenapa sih kita tuh fokusnya di ekosistem, dan untuk saat ini saya akan fokusnya di konglomerat gitu ya. Kenapa? Kalau tadi again Pak Glenn nanti, Pak Indra udah menjelaskan sedikit dari ekosistemnya di sisi digital, ya digital marketing dan kemudian aplikasi digital fintech yang lain, gitu ya. Kalau saat ini mungkin kita akan fokus sedikit dari sisi konglomerasi, gitu ya. Kenapa sih kita perlu berpasangan atau kita perlu partner dengan konglomerat, gitu ya, grup-grup konglomerasi yang besar? Ya kalau kita lihat sih memang dari analisa yang kita lakukan, dari research yang dilakukan, gitu ya. Grup-grup konglomerasi itu terbukti secara stabil ya, mereka bisa generate return yang sepanjang tahun, kalau kita lihat data di sini dari 95 sampai 2019 itu dengan pertumbuhan sekitar 15%. Ya. Dan kita juga bisa lihat secara dari tahun ke tahun ya, perusahaan di dalam grup konglomerasi tersebut yang menjadi perusahaan umum itu bertumbuh ya, kalau kita lihat ini dari tahun 95 itu hanya kira-kira 34 perusahaan, dan itu bertumbuh sampai 2019 itu sekitar 65 perusahaan yang bisa menjadi perusahaan umum. Ya, jadi ini mengindikasikan bahwa ada pertumbuhan yang sangat pesat ya, yang muncul dari grup konglomerasi tersebut. Jadi kombinasi dari tersebutlah kenapa kita melihat ini untuk kita membangun ekosistem yang berarti ya kita harus masuk ke grup-grup konglomerasi ini. Oke, Pak Nathan, artinya
intinya kenapa kita harus fokus ke company-company konglomerasi ini, artinya adalah karena company-company konglomerasi ini sebetulnya sudah terbukti ya dari tadi grafiknya. Yep. Dari tahun 1995 sampai dengan sekarang, walaupun melewati masa-masa krisis moneter maupun masa pandemik, itu masih memiliki bisnis yang sustainable gitu ya Pak ya? Betul sekali. Baik, Ya. oke. Nah Pak, pertanyaan sekarang adalah apakah dari sekian banyak konglomerasi bisnis yang ada di Indonesia, apakah memang kita mau fokus ke semuanya atau kita hanya pilih beberapa saja yang menjadi fokus kita untuk tahun ini? Oke, thank you pertanyaannya. Ya, memang kita sendiri banyak sih ya relationship di Permata Bank yang kita punya sekarang dengan banyak sekali grup konglomerasi. Walaupun memang penetrasi kita atau kedalaman dari masing-masing grup itu berbeda-beda. Tapi secara manajemen sudah menentukan ada top 20 grup konglomerasi yang akan kita fokuskan dulu, ya. Dan nanti kita akan lihat juga sih beberapa nama-nama tersebut. Baik Pak. Oke, kita lanjut ya. Oke. Jadi kalau kita omong untuk masuk ke ekosistem konglomerasi gitu ya, kita itu memang diharapkan dengan beberapa challenges yang cukup besar ya. Jadi challenges itu kita kelompokkan dalam 4 ini, walaupun mungkin misalnya listnya pasti jauh lebih banyak, tapi kita coba grupuk di sini lah ya. Yang pertama adalah dari sisi kepemilikannya ya, ownership-nya. Kita lihat bahwa rata-rata ownership dari konglomerasi itu sangat kompleks, sangat luas dan sangat kompleks gitu ya. Ada individual owners di situ, orang-orang kaya yang masuk di situ. Ada juga grup konglomerasi yang lain yang punya ownership di situ. Dan ada pokoknya macam-macam lah ya kalau kita ngomong suatu ownership dari suatu grup konglomerasi gitu, dan biasanya bisnis keluarga itu juga berkembang gitu ya, ada kakak adiknya, ada orang tuanya, ada pamannya segala macam. Jadi untuk kita bisa masuk di situ itu jadi cukup challenging karena kita nggak tahu nih kita harus approach yang mana dulu ya. Yang kedua, rata-rata grup konglomerasi di Indonesia ini juga sudah punya banknya sendiri. Ya, kalau kita lihat contoh yang lama-lama gitu ya, misalnya BCA gitu ya, itu dulu ada Salim Group, sekarang Jarum. Kita pun juga menjadi dulunya pemilik kita adalah suatu grup konglomerasi gitu ya. Dan juga jadi banyak Sinarmas dengan Bank Sinarmas, dan sekarang kita juga lihat mulai tren-tren di mana grup-grup konglomerasi ini mulai caplok-caplok bank kecil untuk dijadikan bank digital. Ya, jadi itu challenges yang cukup besar, walaupun ya again misalnya kita ambil contoh kita punya toko elektronik, kita mau jual ke toko elektronik yang lain gitu ya, belum tentu dia jualan mesin cuci tapi kita jualan mesin cuci gitu. Jadi contoh simple untuk kita bisa lihat bahwa ternyata masih ada sih sebenarnya celah-celah di mana kita bisa masuk dan memenuhi kebutuhan tersebut, tetapi ya itu menjadi challenge tersendiri ya. Yang ketiga adalah dari sisi relationship ya. Jadi kalau untuk masuk ya, mungkin kembali mengacu ke poin nomor 1 tadi bahwa ownership-nya itu cukup kompleks gitu ya, sehingga untuk kita bisa masuk dan membangun relationship yang berarti ya, yang berkualitas itu challenge yang cukup besar gitu ya. Jadi kadang-kadang kita harus siapa sih yang kita deketin dulu gitu ya, network kita seperti apa. Jadi itu menjadi suatu tantangan tersendiri lah untuk kita bisa masuk di situ. Kemudian yang terakhir jadi pain points-nya, atau kita mau cari tahu kebutuhannya itu ada di mana sih ya. Jadi suatu perusahaan konglomerasi biasanya kan anak perusahaannya banyak gitu ya. Jadi kita mau cari tahu sebenarnya perusahaan mana yang perlu, perusahaan mana yang kira-kira membutuhkan bantuan kita, yang apa sih needs mereka yang kita bisa bantu, kita bisa masuk gitu ya. Dan untuk menemukan itu dan untuk mencari tahu itu kadang-kadang juga suatu challenge tersendiri. Ya. Oke, now gimana sih caranya dengan kita sudah tahu tantangannya gitu ya, dan apa saja kira-kira yang menjadi kira-kira cara untuk kita bisa menjawab tantangan tersebut gitu ya. Yang pertama yaitu tentunya adalah dari sisi data. Ini dasar sekali gitu ya. Untuk
kita bisa cari tahu lebih banyak dari perusahaan atau suatu grup, ya kita memerlukan data yang banyak. Ya, dan data itu biasanya merupakan kombinasi antara informasi yang umum, ya, informasi publik, entah itu dari website, dari laporan keuangan, dan segala macam. Dan juga itu gabungan dengan data intelligence yang kita bisa dapatkan oleh kita sendiri. Ya, entah itu dari RM kita, dari pelaku bisnis, dari kita ngobrol-ngobrol dengan pelaku bisnis yang lain. Di wholesale banking sendiri juga ada suatu aktivitas yang namanya account planning, ya mungkin ada teman-teman dari background corporate banking yang familiar dengan itu, di mana itu kita benar-benar membedah ya satu grup atau suatu perusahaan, dan kita lihat nih kebutuhan yang kita perlukan tuh kebutuhan apa yang mereka punya, dan kira-kira itu apa yang mereka belum punya, dan kita coba cari tahu di mana kita bisa masuk untuk memenuhi kebutuhan mereka. Jadi data ini penting sekali, dan ini mencakup banyak sekali ya, dari sisi keuangannya mereka, bahkan mungkin sampai ke level kebutuhan individu orang-orang VIP di dalamnya, tanggal lahir, hobi, ya itu hal-hal seperti itu. Makin kaya data kita, makin kita bisa mencari tahu lah kira-kira kita bisa masuk di mana. Ya. Kemudian setelah kita punya data yang cukup ya, atau sambil kita build database kita, memang jadi kita harus punya sebuah strategi yang khusus gitu ya untuk masuk ke grup-grup tersendiri. Jadi antara satu grup dan grup yang lain juga punya DNA yang berbeda-beda gitu ya, punya budaya yang berbeda-beda, sehingga bisa jadi approach yang kita lakukan untuk satu grup nggak bisa akan berbeda dengan yang kita masukin ke grup yang lain. Suatu grup yang dijalankan oleh secara profesional atau dipimpin oleh profesional mungkin akan beda approach-nya apabila grup itu terdiri dari anggota-anggota keluarganya sendiri. Jadi kita perlu strategi yang khusus, dan untuk kita bisa merumuskan strategi tersebut dan kemudian mengimplementasikan, ya kita perlu kolaborasi ya antar semua segmen, antara retail, wholesale, SME gitu ya, dan juga dengan sisi support, dan tentunya network juga nggak kalah penting sebagai customer touch point-nya. Gitu ya. Jadi strategi itu yang nomor 2 yang kita perlu. Kemudian ini sangat penting sekali ya, dan ini mungkin sesuatu yang Permata dalam sejarahnya itu melakukan dengan bagus sekali. Jadi sebuah cara kita berkomunikasi dan frekuensi dari kita berkomunikasi itu penting sekali. Dan ini penting untuk dijalankan di hampir setiap jajaran ya, baik dari jajaran direksi sampai ke staff, management segala macam. Itu penting sih untuk kita bisa maintain dan melakukan komunikasi, entah itu secara tatap muka, via telepon, WhatsApp zaman sekarang ya, unfortunately dengan pandemi ini kita via Zoom gitu ya. Tetapi semakin sering kita berkomunikasi dengan mereka di setiap jajaran, semakin kita menjadi top of mind gitu ya. Mereka jadi semakin kenal kita semakin kenal mereka, dan kemudian ya kita menjadi top of mind mereka lah ya. Ada contoh simple, dulu saya punya teman yang dia itu agent real estate gitu ya. Jadi di setiap pagi ya, setiap jam 4 jam 5 pagi itu dia akan WhatsApp dia akan send ya broadcast list itu ke calon-calon pembeli dia yang sudah menjadi pembeli atau maupun yang belum. Dan waktu itu kita tanya, kenapa sih jam 4 jam 5 pagi WhatsApp kirim-kirim gitu? Karena aku pengen pada waktu si pemegang handphone tuh buka handphonenya, WhatsApp gue nih yang pertama dia baca nih. Jadi itu yang menjadi top of mind dia. Jadi kurang lebih juga sama sih. Kita mau baik itu kepala divisinya, baik itu direksinya, baik itu ownernya, atau bagian finance, accountingnya, itu pada waktu mereka perlu suatu kebutuhan dari perbankan, mereka ingatnya kita. Jadi komunikasi itu penting. Oke, and lastly ya kita perlu berani ya. Kita mesti bold, kita mesti berinovasi, kita juga harus selalu tampil dengan ide-ide yang baru ya, untuk bisa lebih serve customer kita lebih bagus gitu ya. Jadi keberanian ini mungkin nggak berarti cowboy ya, karena kita di perbankan yang koridor regulasi kita cukup
banyak, tetapi I think kita bisa lah untuk kita bisa berinovasi walaupun dalam koridor-koridor tersebut. And then kalau kita lihat dari sisi ekosistem kita, ini jawab pertanyaan Bu Anita tadi ya, terkait kira-kira siapa aja sih yang kita lagi fokusin gitu ya. Ini kurang lebih beberapa nama yang kita lagi fokus, baik dari sisi konglomerasi maupun juga dari digital partner kita gitu ya. Of course yang kita paling tahu adalah Astra gitu ya. Astra yang selama ini menjadi mungkin semacam model lah ya pada waktu kita pengembangan ekosistem ini. Dan ini juga dibangun dari hubungan yang belasan tahun, puluhan tahun gitu ya. Dan kalau kita tadi ngacu ke frekuensi komunikasi yang sering gitu ya, kita punya legenda-legenda lah di bank kita yang baru aja pensiun, udah menjelang pensiun atau juga masih bekerja di kita yang selama ini udah menjadi teman ya ke grup Astra, baik itu dari di setiap jenjang dan juga bahkan karir mereka mungkin tumbuh bareng gitu ya, sehingga itu yang mungkin menjadi salah satu kekuatan kita. Kita punya orang-orang kuat dulu, mungkin teman-teman kenal ya kita Cik Lina gitu ya, Bu Herlina, terus ada di network ada namanya misalnya Ibu Emi Sara yang juga udah lama sekali maintain relationship dengan eksekutif Astra itu. Ada juga Bu Tika ya, ada Mbak Vidya barusan pensiun, ada juga Pak Budi Ramadijeri gitu ya. Jadi ini nama-nama yang sudah lama sekali membina hubungan dengan Astra dan makanya mereka akan selalu dicari ya pada waktu pertama kali mereka perlu kita. Ya, dan ini yang kita coba ingin kembangkan juga dengan grup-grup yang lain. Ya. And then kalau kita mungkin mengulas sedikit ya dari sejarah gimana caranya waktu itu kita pertama kali masuk, ini mungkin masih era ya ini tentunya masih era di Bank Universal dulu ya. Jadi secara cepat aja kita ini bermula pada waktu Auto 2000, jadi Toyota dealership waktu itu yang namanya AITSO ya, Toyota Sales Organization, atau di kita brandnya kita lebih kenal dengan nama Auto 2000 ya. Itu mulai di tahun 93 mereka pada waktu itu memerlukan fasilitas dealer financing ini untuk membiayai main dealer mereka atau dealer mereka untuk mereka bisa mengambil barang dan kemudian menjual ke end user ya. Jadi itu sebenarnya cikal bakalnya kita bisa masuk dan cikal bakal dari ekosistem kita. Dari situ muncul lah kita bisa memberikan kita masuk di belakang multi finance company untuk finance end user mereka. Kita juga ada bisa masuk dari sisi supply chain financing untuk membiayai suppliernya ke principalnya, ke manufacturingnya, dan bahkan kita juga masuk dari sisi ekspor gitu ya. Dan dari sini berkembang lah. Dari sini kita juga membiayai, kita juga berhasil sudah mengembangkan beberapa bisnis kita, bahkan dari sisi dealernya sendiri gitu ya, dari grup-grup dealer gitu kita juga untuk bisnis yang kita bisa bantu kita kembangkan. Dan tentunya juga jadi ini segmennya cross ya, dari wholesale, dari SME, dan juga of course kebutuhan masing-masing eksekutif, masing-masing pemilik, owner ini dari sisi retail banking juga dibantu. Dan makanya sekarang mungkin apalagi sejak perpindahan kepemilikan ya, justru kita agak ruang gerak kita jadi lebih bebas nih untuk bisa support Astra dari sisi grupnya. Ya. Berarti company salah satunya yang sebelumnya adalah disebut bahwa Astra itu akan menjadi salah satu company replicate ya Pak ya. Jadi yang akan kita ibaratnya replicate itu untuk ke company-company conglomeration lainnya Pak ya. Jadi kita akan mulai tapping dari hulu ke hilir bisnisnya seperti itu kurang lebih ya Pak Nathan ya. Oke, thank you Pak. Sekali. Ya memang ya seperti yang tadi saya sampaikan ya, kalau kita ngomong apakah approach yang sama bisa kita jalankan ke Astra Group dengan grup yang lain, belum tentu, karena DNA dan kultur mereka agak berbeda-beda. Tapi ya kita harapkan lah, kita harapkan dengan kita fokus ke ekosistem ini, kita bisa at least kita bisa lihat kiblatnya ke Astra ini, cara pengembangannya seperti apa, dan dari perumusan yang
tadi itu yang kita lihat yang cukup ya dari kita harus punya data, strategi, harus berkomunikasi dengan rajin, dengan harus inovasi gitu ya. At least kita tahu lah, oh ini kita punya blueprint untuk kemudian kita masuk ke grup-grup yang baru itu seperti apa. Baik, Pak. Oke. Nah Pak, sekarang saya juga mau tanya ya, kan ini kan Bapak udah menceritakan dari sisi tadi strateginya, prosesnya, terus kemudian konsepnya tadi juga udah gitu ya, terus challenges-nya juga udah ada, how to cater this juga udah ada. Nah sekarang kita pengen tahu juga sih Pak, memang perannya kita tuh sebagai Permata Bank tuh apa sih Pak untuk strategi priority dari Permata Bank ini? Oke, thank you. Ya Kak, kita semua sih bisa berkontribusi sih. Thank you pertanyaan untuk masuk ke situ gitu ya. Pertama dari sisi kita sebagai staff ya, entah itu dan kalau kita ngomong staff ya dari jajaran paling atas sampai those yang ada di lapangan gitu ya. Dari staff mungkin yang pertama kita harus punya ini saya nyaplok juga dari kebetulan kita kan juga ada cultural alignment project yang sedang berjalan gitu ya. Yang pertama adalah sebagai staff kita harus punya mindset yang sifatnya itu customer centris gitu ya. Kita punya customer centricity atau istilah yang suka kita pakai di dalam itu franchise management. Pada dasarnya sih kalau secara sederhana kita mau menjelaskan, kita harus memastikan bahwa setiap keputusan, setiap langkah, setiap kebijakan yang kita buat, setiap komunikasi yang kita lakukan baik itu verbal, non-verbal ke pihak klien, internal itu mempertimbangkan kita harus selalu tahu ya ada dampak jangka pendek dan ada dampak jangka panjang terhadap customer itu ya. Dan seringkali kita lupa gitu kan, kita cuma ambil keputusan untuk saat ini, kita reaktif gitu ya, tapi kita lupa bahwa sebenarnya dari keputusan yang pendek itu impact-nya bisa panjang gitu ya, impact-nya bisa impact bisnis yang lain, bisa kemudian impact hubungan kita dengan customer tersebut gitu ya. Jadi apapun yang kita lakukan, dan ini juga mau kita di front line, mau di middle office, mau di back office segala macam itu, apapun yang kita lakukan terkait ke grup ini gitu ya, kita harus memikirkan bahwa ini ada efek jangka panjangnya dan jangka pendek itu apa aja sih gitu ya. Sehingga ada kalanya mungkin kita harus merugi di sini untuk di depan dan vice versa gitu ya. Jadi tapi semua dari itu sebagai staff kita harus punya customer centricity sih menurut saya yang pertama. Yang kedua tadi kita juga sudah sebut adalah sisi kolaborasi ya. Jadi penting sekali ya untuk dari semua segmen dan setiap bagian itu untuk kita bisa berkolaborasi bareng ya. Kita udah ngambil contoh yang again kalau kita ngacu ke grup Astra yang sebenarnya udah jalan, dan itu juga udah mulai berjalan lah ke grup-grup lain. Kita bisa lihat bahwa sebenarnya pada waktu kita bisa mulai lebih berkolaborasi, jadi service kita secara keseluruhan kepada grup ini juga menjadi lebih baik, dan mereka menjadi mungkin lebih terbuka lah untuk bisnisnya ke kita. Owner's mindset ini juga sesuatu yang ada di cultural alignment journey kita. Jadi basically kita juga harus mengambil punya suatu kebanggaan tersendiri, kita harus punya suatu tanggung jawab tersendiri terhadap fungsi dan peran kita masing-masing gitu ya dalam hal ini. Jadi ini penting sekali untuk kita bisa punya itu, sehingga apapun yang kita jalankan itu dengan kualitas yang bagus gitu ya. Yang terakhir ya kembali ini lagi, kita kreatif nggak sih, kita berani nggak gitu. Kemudian dari sisi kita yang mungkin teman-teman yang ada di posisi sebagai leader di dalam organisasi ini, menurut saya faktor paling penting dari seorang leader, again terlepas jajarannya ya, itu adalah kita bisa nggak sih memperdayakan, memberikan atau kita katanya enable tim member kita untuk melakukan segala hal ini yang di tempat ini. Jadi menurut saya itu fungsi utama sih dari seorang leader dalam posisi ini, dalam apakah kita juga mengencourage tim member kita untuk melakukan 4 hal tersebut, apakah kita memberikan suatu kondisi pekerjaan yang menunjang, yang kondusif untuk mereka melakukan hal tersebut, apakah kita juga seorang leader yang kalau emang ada
keperluan untuk tangan kita ikut kotor, atau kita menjadi tameng terhadap suatu isu, atau kita juga harus turun tangan. Apakah kita melakukan hal itu atau enggak? Sehingga kembali staff kita bisa melakukan item 1 sampai 4 itu. Jadi kira-kira itu pemaparan singkat kita lah tentang approach ekosistem. Oke, baik Pak Nathan, terima kasih banyak atas detail paparannya mengenai how to grow business dari ekosistem Permata Bank ini. Jadi kalau kita boleh summary tadi yang saya tangkap dari Pak Nathan ya, peran kita sebetulnya sebagai karyawan itu sangat diperlukan ya Pak ya untuk mensukseskan strategi ini. Nah, salah satunya itu adalah sebetulnya masih terkait dengan yang namanya program culture alignment-nya kita ya Pak ya. Yep. Nah, terus kemudian fungsinya kita sebagai staff yang tadi saya nangkep ya Pak ya di terakhir di halaman slide-nya Bapak, satu adalah bahwa kita harus memperhatikan yang namanya customer centricity gitu ya. Yang artinya itu adalah kita harus memberikan layanan yang paling terbaik untuk customer kita gitu ya Pak ya. Terus yang kemudian yang kedua sendiri adalah kolaborasi. Jadi kolaborasi in between antara misalkan wholesale banking dengan network gitu Pak ya, dengan retail banking ini juga sangatlah diperlukan supaya kegiatan ini juga bisa berhasil. Kemudian yang ketiga sendiri itu adalah owner's mindset ya Pak ya. Owner mindset itu artinya adalah sebetulnya lebih memperhatikan dari keputusan bukan yang short term saja, tetapi harus memperhatikan dari sisi yang jangka panjang ya Pak ya. Yep. Terus kemudian yang terakhir adalah kita be kreatif, artinya kita untuk memberikan layanan kepada customer sendiri haruslah selalu kreatif gitu ya. Oke, Pak Nathan ya. Yep. Nah, jadi kurang lebih seperti itu paparan dari Pak Nathan. Terima kasih banyak Pak Nathan. Ini kita sekarang akan buka ke session selanjutnya, yaitu untuk question and answer. Jadi rekan-rekan Permata Bank sekalian bisa melakukan chat dulu atau raise hand gitu ya apabila untuk memberikan pertanyaan. Dan jangan lupa nanti di akhir sesi acara ini sebelumnya Pak Nathan akan memberikan 3 orang pemenang dari yang memberikan pertanyaan yang paling terbaik. Jadi rekan-rekan Permata Bankers sekalian, yuk kita langsung aja chat dan kemudian akan dijawab langsung oleh Bapak Nathan. Oke, pertanyaan nomor 1 dari NPK nomor 26297, Bapak Ahmad Fauzan Mutakin. Pak Nathan, akhir-akhir ini konglomerat sering agresif untuk membangun ekosistem dengan akuisisi seperti yang dilakukan grup MTech, grup CT, grup Jarum, dan lain-lain. Sedangkan Permata Bank saat ini sedang tidak bergabung dengan grup konglomerat tersebut. Seberapa optimiskah Permata Bank menatap bisnis plan untuk digital banking ke depannya? Itu kira-kira Pak Nathan. Wah, pertanyaan Pak Ahmad nggak tanggung-tanggung ya, langsung jeder gitu ya. Oke, Pak Ahmad thank you untuk pertanyaannya. Jadi salah satu fungsi yang kita lakukan sekarang ya dari sisi divisi baru yang kita bangun sekarang dari divisi ecosystem partnership ini adalah salah satunya adalah kita mungkin menelaah juga sih, menganalisa dan juga melihat ke tren yang sekarang sedang berjalan dan juga apakah kita secara bank kita apakah itu sesuatu yang strategi yang kita juga akan masuk atau enggak. Jadi salah satunya kita sekarang lagi mengembangkan data-data, mengumpulkan data dan melihat kembali kebutuhan atau pain point yang tadi sih Pak ya. Kira-kira apabila kita bergabung dan ikut serta dalam strategi seperti ini, impact-nya itu seperti apa ke depannya? Apakah kita akan melihat masa depan yang bagus? Apakah kita lihat siapapun yang kita berpartner itu juga ada komitmen yang bagus di situ? Jadi itu keputusan analisa dan pertanyaan-pertanyaan seperti itu tuh yang kemudian akan menunjukkan apakah kita akan masuk ke strategi seperti itu. Jadi itu adalah tugas kita sekarang adalah untuk mencari tahu sih ya, untuk sama-sama dengan tren yang terjadi seperti ini, apakah ini salah satu yang ada di horizon ke depan itu menjadi priority kita ya. Jadi memang kita saya rasa kita nggak menutup mata sih, dan kita sangat aware bahwa itu tren yang sedang terjadi, tapi akan ada saatnya di mana akhirnya kita mengambil keputusan kita mau ngikut atau enggak tren seperti itu. Ya. Oke, baik Pak Nathan, terima kasih untuk pertanyaan nomor 1. Selanjutnya kita siap-siap ya Pak Nathan ya.
pertanyaan nomor 2 dari Diski Amalia, NPK nomor 24847. Pak Nathan, jika ingin membangun relationship dengan grup konglomerasi, apakah ada kriteria khusus perwakilan bank? Dalam kurung persen, harus seperti apa? Apakah harus penampilannya mewah? Ayo, mewah nih Pak. Mengerti kehidupan high society gitu, supaya nyambung kalau ngobrol. Nah, atau harus gimana nih Pak? Oke. Wah, ini pertanyaan lucu juga. Tapi thank you, Bu Diski Amalia. Berpenampilan mewah atau enggak? Well, sebenarnya kalau Ibu lihat ya, saya ngambil contoh tim kita sebelumnya ya di strategic partnership gitu ya, yang kita handle dengan Astra. Penampilan kita sih cukup normal sih, dan bahkan mereka sempat ada feedback ke kita, wah kita paling suka kalau dealing sama Permata Bank karena nggak terlalu perlente orang-orangnya gitu ya. Jadi cukup casual dan sebenarnya jadi approach ke sesama ke approach dengan kita, pembicaraan dengan kita tuh cukup santai. Mereka nggak terlalu terintimidasi dengan penampilan kita dan juga cara komunikasi kita, dan justru itu yang membuat mereka nyaman. Of course kalau kita harus menyesuaikan juga ya. Again kita menyesuaikan dengan lawan bicara kita siapa, grup apa yang kita masuk. Ya. Ada kalanya kita juga harus cari tahu, oh ini kalau kita approach eksekutif dari perusahaan ini, atau dari grup ini, atau owner dari grup ini, mereka tuh seperti apa sih? Gitu ya. Kadang-kala kita mungkin harus menyesuaikan penampilan kita supaya kita bisa masuk. Jadi, again menurut saya nggak ada peraturan yang baku untuk kita bilang, oh ini kita harus penampilan seperti ini, harus berkomunikasi seperti ini. Ada kalanya justru saya sering diledekin sih ya, ini so Inggrisan tapi medok gitu ya. Ya cuma itu memang kita harus menyesuaikan gitu ya. Kadang-kadang ada kalanya kita harus pakai Inggris terus, ada kalanya kita juga bahkan bahasa Jawa gitu ya. Untuk supaya kita bisa at least ada connectivity ke sana gitu ya. Kadang-kadang saya cari tahu sih hobinya seperti apa, kita cari tahu hobinya seperti apa, dan terlepas itu bukan hobi kita sendiri, itu bukan minat kita sendiri, tetapi paling nggak ada atau benang-benang yang kita bisa, nah ini untuk paling nggak itu bisa nyambung lah ya. Yang kan kita mau bangun dulu koneksi tersebut, dan kemudian itu lanjut begitu rapport atau hubungan itu udah terjalin gitu ya. Jadi again apakah penampilannya tertentu tergantung ya, disesuaikan dengan lawan bicaranya gitu ya. Kira-kira seperti itu. Oke, jadi menarik ya Pak ya, pertanyaannya cukup unik, tapi memang itu akan dihadapi dengan kita sehari-hari ya Pak ya, gimana caranya supaya kita juga nggak terlalu jadinya aneh di depan customer ya, seperti itu ya Pak ya. Oke, kalau gitu Pak Nathan, thank you. Untuk pertanyaan nomor 2 tadi sudah dijawab, sekarang kita menuju ke pertanyaan nomor 3 dari Bapak Endra Haryoko, nomor NPK 20925. Dear Pak Nathan, bagaimana cara Permata Bank dalam membina ekosistem bisnis yang sehat atau berkesinambungan dengan partner bisnisnya supaya terjalin trust, kerjasama yang baik, dan tanpa ketergantungan, bukan sebagai ajang persaingan yang kurang sehat. Misalkan pencurian, pengambil alian, pembiayaan sindikasi oleh bank lain. Waduh, berat Pak. Persaingan komisi jasa antara bank dengan broker asuransi. Ini cukup ini ya Pak ya. Luar biasa pertanyaannya nih, Pak Endra Haryoko. Kira-kira gimana nih Pak Nathan? Wah, padahal saya udah pesen teman-teman tim itu tanyanya aneh-aneh, tapi ternyata mereka nggak tanya justru. Oke, thank you Pak Endra untuk pertanyaannya. Ini mungkin nggak serta-merta menjawab pertanyaan Bapak ya, tapi kalau kita lihat ya, bagaimana cara kita membina ekosistem bisnis yang sehat dan juga berkesinambungan tanpa ada friksi-friksi seperti itu ya. Saya rasa itu memang menjadi bagian keseharian atau menjadi nature dari bisnisnya sendiri sih Pak, untuk ada persaingan tersebut ya. Tapi ya again, contoh yang dikasih ini pencurian, mengambil biaya sindikasi, ini lumayan berat sih ya.
persaingan komisi jasa juga ya saya rasa itu nature of the business juga sih ya. Coba again kita mungkin kembali ke poin nomor 1 tadi yang Bapak Ahmad Fauzan. sorry bukan, yang poin nomor 1 terkait kita mempertimbangkan franchise management atau customer centricity tersebut, gitu ya. Jadi keputusan-keputusan yang kita ambil, ya, entah itu untuk misalnya tadi mengalah dari sisi fee yang kita ambil, gitu ya, atau mungkin pricingnya ada kalanya kita harus price out, ada kalanya kita harus mengalah sedikit dari sisi pricing, misalnya seperti itu. Jadi keputusan-keputusan itu tuh harus senantiasa mempertimbangkan efek jangka panjangnya, ya, dari hubungan, dan efek yang misalnya kalau dilihat itu reaksi dari misalnya eksekutif atau bosnya itu kan seperti apa, kira-kira dia dekat dengan jajaran direksi yang mana, segala macam itu dari pengalaman kita di handle dengan grup Asta itu adalah sesuatu yang penting sekali untuk kita senantiasa mempertimbangkan gitu ya. Jadi again nggak ada suatu aturan baku kalau ini harus begini gimana gitu ya. Memang kita pada intinya kita nggak mau secara total kita nggak mau merugi, itu udah jelas gitu ya. Kita juga tidak mau melanggar peraturan. Kita juga make sure bahwa kita sesuai dengan regulasi kita. Jadi pada waktu walaupun kita bermain dalam permainan tersebut, tetapi kita make sure bahwa gitu kita lakukan again dalam koridor regulasi kita yang berlaku, gitu ya, dalam peraturan kita. Tetapi ya dengan mempertimbangkan hubungan jangka panjang tersebut sih. Again menurut saya tuh franchise management menjadi sangat penting. Dan kita harus itu menjadi top of mind kita pada waktu kita mengambil keputusan-keputusan tertentu dan juga strategi-strategi tertentu. Gitu ya. Oke, baik Pak, pertanyaan sudah dijawab. Mudah-mudahan bisa diterima ya Bapak Bernardo Sihombing. Oke, terima kasih. Untuk selanjutnya pertanyaan dari Bapak Erik Anggi Jauhari, NPK nomor 42182. Pak Nathan, dari presentasi Bapak, data adalah starting point untuk menentukan cara mendekati grup-grup konglomerasi. Apakah WB Permata memiliki plan untuk memanfaatkan big data science? Jika ada, seperti apa contohnya? Gimana Pak Nathan? Ini Siap juga nggak nih Pak? Oke. Thank you Pak Erik untuk pertanyaannya. Again mungkin saya mesti koreksi sih, ini bukan WB Permata ya, jadi bukan wholesale banking sendiri sih kalau kita approach suatu ekosistem banking, tapi adalah the whole segment, jadi as a bank as a whole gitu ya. Ini mungkin Ibu Vina dari CBI dan mungkin Pak Ardi juga mungkin bisa jawab lebih bagus sih atau lebih benar dari sisi penggunaan big data science. Tapi menurut saya sih future untuk penggunaan big data science itu selalu ada lah ya. Dan itu kita lihat banyak perusahaan-perusahaan besar yang menggunakan big data science dan actually tumbuh karena itu. Misalnya kayak contohnya paling gampang Netflix gitu ya. Itu salah satu pemakai big data science yang gede banget di sini. Apakah kita akan ke sana? Ya terus terang saya secara pribadi juga berharap kita bisa ke sana sih. Cuma memang itu challenge kita ya, dari secara segmen itu pun data kita memang agak berbeda dari detail yang kita bisa dapatkan dan menurut saya itu is a work in progress sih. Ya semoga sih pada waktunya kita bisa masuk dan bisa memanfaatkan big data science. Jadi I think it's a very good point sih Pak. Baik, selanjutnya terima kasih Pak Nathan. Untuk pertanyaan dari Bapak Bernardo Sihombing, mudah-mudahan bisa, untuk Bapak Erik Anggi Jauhari, mudah-mudahan bisa terjawab. Selanjutnya itu adalah pertanyaan dari Bapak Bernardo Sihombing, nomor NPK-nya 43220. Sore Pak Nathan, bagaimana strategi Permata Bank secara khusus untuk menggaet konglomerat di luar Jawa, terutama memperkuat atau memperbesar ekosistem kita, maksudnya ada di luar Jawa nih Pak ya, bagaimana tuh Pak caranya?
Jadi kalau kita lihat tadi kan kita ada saya mention ada sekitar top 20 atau top 20 dari grup konglomerasi yang kita punya hubungan sekarang yang ingin kita kembangkan selain Astra gitu ya. Jadi strategi kita dan beberapa grup konglomerasi ini memang ada di luar Jawa gitu ya. Walaupun mungkin mereka ada perwakilan di Jakarta, tapi ada juga yang mereka posisinya ada di Sumatera, mungkin di Kalimantan gitu ya. Jadi ada beberapa yang grup-grup tersebut yang lokasinya di luar Jawa. Dan strategi kita again mesti kita lihat lagi sih ya. Jadi memang ada hubungan dengan grup-grup tersebut yang either kita handle sendiri di Jakarta di Permata Bank, dan ada juga yang kita bisa leverage dari kakak besar kita ya di Bangkok. Dan kita sekarang juga ada suatu forum yang sama-sama membahas nih grup-grup ini yang berada di luar Jawa, tapi bisa juga handling atau RM yang handle mereka itu ada di Bangkok dan ada di Jakarta. Dan ini ada suatu forum yang kita secara rutin membicarakan bagaimana caranya kita bisa masuk ke grup itu. Seringkali relationship utamanya justru dipegang oleh kakak besar kita sih. Jadi kita juga banyak berkolaborasi dengan mereka untuk bisa membantu supaya kita di Indonesia itu bisa lebih dekat dengan mereka, dan juga kebutuhan apa sih yang kita lihat, mereka bisa lihat dari level grup yang juga di Indonesia sendiri itu kita bisa bantu. Ya. Jadi ada forum-forum di mana itu strategi untuk masuk ke situ dibicarakan juga. Oke, baik. Pak Nathan, tadi pertanyaan dari Bapak Bernardo Sihombing, mudah-mudahan bisa terjawab ya Pak Bernardo. Selanjutnya kita lanjutkan lagi ya Pak ya. Siap. Pertanyaan nomor 6. Dari Ibu Sri Dewi Mutia Bakti, NPK nomor 11695. Ekosistem bisa berevolusi. Bisa berevolusi seperti gambar tadi ya Pak ya, berevolusi. Dengan adanya evolusi tersebut, membuka peluang untuk bekerja sama dan berkolaborasi. Bagaimana cara kita beradaptasi untuk menjaga ekosistem tersebut? Apakah totalitas yang tanpa batas? Ataukah disesuaikan dengan culture perusahaan masing-masing? Oke, thank you Bu Sri Dewi. Totalitas tanpa batas ya. Tentunya enggak, karena ya kita punya regulator, kita punya bahkan kita sekarang answer to regulators gitu ya, dan jadi again kita punya koridor-koridor di mana kita bisa beroperasi. Ya. Apakah disesuaikan dengan culture perusahaan masing-masing? Pasti, ya itu udah pasti, karena again DNA dan kultur atau budaya dari masing-masing grup itu berbeda-beda. Ya, again kita pada strategi kita untuk masuk ke suatu grup yang dikuasai oleh keluarganya sendiri itu pasti akan berbeda dengan pada waktu kita masuk ke grup yang dijalankan oleh professionals. Ya. Jadi suatu grup yang misalnya itu ada unsur BUMN di situ dan lain sebagainya, itu juga tentu approach kita akan berbeda sih. Dan benar, ekosistem itu bisa berevolusi, dan tugas kita adalah berevolusi bersama-sama dengan ekosistem tersebut, ya, sehingga kita senantiasa akan berubah cara kita approach grup tersebut, ya. Mungkin saya akan langsung ke saya akan langsung ke pertanyaan berikutnya ya, yang ditanyakan Pak Willy Budiman, NPK 22292. Bagaimana cara kita mengukur kesuksesan dari ekosistem bisnis tersebut, gitu ya? Bagaimana cara kita lihat ini sukses atau enggak, gitu ya? And then ya backgroundnya Permata Bank sudah mengimplementasi asas sinergi itu lebih dari 10 tahun. Ya, beberapa orang bilang itu sukses, ada juga yang bilang kita bisa berbuat lebih banyak dengan Astra Group. Saya setuju sih, dan menurut saya apa yang kita sudah lakukan dengan Astra Group belum sampai ke batas optimal kita sendiri sih ya.
sudah banyak, tapi juga apakah ada potensi untuk lebih ya. Karena itu juga 2 tahun yang lalu itu manajemen mengambil keputusan untuk membuat satu divisi khusus yang handle Astra Group beserta seluruh ekosistemnya, ya. Jadi baik dari suppliernya maupun dari distributornya, supaya itu ada semacam one stop shop lah untuk kita bisa handle Astra Group. Dan kalau kita bisa bilang ya 2 tahun terakhir lumayan sih, kita lihat progresnya, transaksi kita bertambah, ya, jumlah volume transaksi kita juga bertambah, bahkan itu bertambah setelah kita kepemilikannya kita ganti. Secara limit facility juga bertambah, walaupun outstanding juga bertambah, walaupun dia tidak sebanding sih ya, karena kita tahu Astra by nature itu lebih banyak dia cash rich lah, jadi kebutuhannya agak berbeda. Tapi pertumbuhan yang kita lakukan dan juga pengembangannya itu terus berjalan gitu ya. Bahkan dari level supplier dan distributor pun juga bertambah terus sih dari sisi spoke-nya. Jadi belum kelar sih memang tugas kita, apa yang kita bisa kembangkan dari relationship kita dengan Astra Group belum selesai. Ya itu masih banyak. Nah, kesuksesan itu kita bisa measure mungkin kita bisa lihat dari segala macam sih. Apakah ya profitability indicatorsnya ada lah ya, mau kita pengembangan revenue-nya, profitability kita dapat dari situ. Tapi juga oftentimes kita bisa lihat itu pada waktu bisnis itu menggurita, ya, bisnis dari grup-grup ini menggurita, apakah kita juga bisa terlibat di situ, ya, dan apakah dari sisi funding dari individualnya, funding dari korporasinya, segala macam itu masuklah ke kita, gitu ya, dan secara operasional tuh masuk nggak di kita. Dan kalau kita mau grouping dan kita mau tarik semua ke situ, ya sebenarnya kita bisa lihat secara total itu sukses atau enggak sih, gitu ya. Dan again, apakah kita menjadi top of mind, kita menjadi bank of choice dari grup-grup tersebut atau tidak. Baik Pak, jadi at least sekarang ini walaupun Astra Group sudah lama, lebih dari 10 tahun sama kita, artinya masih bisa bisnisnya kita leveraging, intinya seperti itu ya Pak ya, masih bisa lebih besar lagi. Oke. Baik Pak, kita sambung lagi ke pertanyaan selanjutnya. Nomor 42482, Bapak Yonatan Ade Nugraha. Dear Pak Nathan, adakah tips bagaimana memberikan kesan yang baik pada pertemuan pertama? Waduh, ini untuk pertemuan pertama dengan customer ya, terutama Pak ya, terutama untuk yang konglomerasi kali ya Pak ya. Bagaimana Pak? Mungkin Bu Anita lebih bisa jawab daripada saya. Pertemuan pertama. Oke, nggak apa Pak, ini pertanyaan unik. Oke. Memberikan kesan baik pada pertemuan pertama ya. I think yang jelas sih kita pertama kali nggak bisa sok tahu sih. Kita nggak bisa masuk dengan kesan bahwa kita lebih tahu dari customer yang kita hadepin, dan secara sincere ya, secara tulus kita mesti menunjukkan bahwa kita ini ada di situ untuk membantu dia, gitu ya, untuk membantu customer ini, terlepas siapapun yang kita temuin. Jadi kalau kita secara tulus menunjukkan dari bahasa tubuh kita, dari kata-kata yang kita pakai, dari but then again ini mengacu ke pribadian saya sendiri ya. Jadi mungkin orang-orang lain mungkin punya jurus jitu yang lebih tokcer ya untuk ngasih kartu. Tapi menurut saya sih kita nggak bisa sok pintar aja sih. Ya, kita nggak bisa sok pintar, dan yang kedua kita harus tulus, bahwa kita benar-benar care untuk membantu. Oke, baik Pak. Jadi nggak perlu seperti yang tadi, bawaannya itu naik mobil Mercy gitu Pak ya, pakai tas Louis Vuitton gitu, jadi nggak perlu tuh ceritanya kayaknya Pak ya. Jadi Pak Yonatan adik, jadi ya kita katanya Pak Nathan bilang ya resepnya Pak Nathan sendiri sih ini katanya adalah sincerity ya Pak ya. Jadi honesty gitu ya, buat ke customer itu akan lebih respected ya Pak ya. Seperti itu. Oke. Pertanyaan selanjutnya nomor 9 dari Bapak Alberto Wibawa, NPK nomor 42682. Pak Nathan, saat ini startup sedang berkembang pesat. Apakah ada strategi untuk bekerja sama dengan startup atau digital technologies company tersebut? Oke, ya ini mungkin pertanyaan
pertanyaan seharusnya mungkin masuk ke sesinya Pak Indra Gunawan tadi Iya, sih ya. mirip-mirip ya, Pak. Tapi saya rasa strategi itu selalu ada sih. Dan again, apakah itu sesuatu yang kita harus masuk atau enggak, itu sesuatu yang harus kita assess ya. Tetapi kalau kita lihat sekarang sih sudah banyak sih kerjasama yang kita lakukan ya. Kalau misalnya tadi kita lihat sheet yang ada dengan Goto, dengan Sendit, dengan beberapa perusahaan-perusahaan itu sih kita sudah ada hubungan kerjasama dengan mereka gitu ya, baik di level di retail maupun di wholesale dari sisi tempatnya Pak Richard ya di transaction banking. Kerjasama itu udah mulai berjalan ya, dan itu akan terus kita kembangkan sih. Baik Pak, kalau gitu ini kayaknya mungkin pertanyaan terakhir ya. Semoga tadi menjawab ya Bapak Alberto Wibawa. Nah, kemudian ada pertanyaan dari Bapak Agus Gijarto, nomor NPK 38447. Pak, tanya, exposure grup Astra kan di bank kita besar, dan baru-baru ini Astra baru akuisisi BJJ. Memang seperti penjelasan Bapak tadi, tidak semua warung akan menjual barang yang sama. Kira-kira setelah BJJ beroperasi under Astra, seberapa banyak exposure yang bisa dipertahankan oleh Permata, terutama dari sisi funding, mengingat seperti kejadian sebelum-sebelumnya, ambil contoh grup Sinarmas. Ketika mengoperasikan Bank Sinta, exposure funding di bank mereka sebelumnya signifikan, dipindahkan ke Bank Sinarmas. Dulunya itu Bank Sinta. Untuk membesarkan bank tersebut, dan kira-kira kita sudah mulai apa saja sih buat mengantisipasi hal tersebut? Ini Pak Agus ini padahal di tim strategic partnership sih. Jadi kita udah pesen jangan berat-berat pertanyaannya. Thank you Pak Agus pertanyaannya. Ya, I agree sih. Memang itu selalu akan menjadi risiko ya pada waktu pesaing-pesaing kita tuh atau klien-klien kita juga acquire atau juga masuk ke financial services seperti yang Astra lakukan dengan BJJ ya, dan dengan ya contohnya yang Bank Simas, Bank Sinta itu juga sangat real. Tapi again yang seperti kita tahu ya, apa yang kita lakukan dengan Astra Group sendiri akan selalu ada avenue untuk kita bisa masuk di belakangnya ya. Bahkan pada waktu akuisisi terjadi ini pun juga fundingnya sempat naik tinggi kita dan keluar untuk akuisisi BJJ ini sendiri. Jadi ngacu ke poinnya di mana tidak semua warung menjual barang yang sama, ya kita harus cari tahu sih kira-kira warung itu perlu apa sih supaya kita bisa support mereka untuk mereka bisa jualan. Ya. Dalam hari ini kita juga tetap bahkan bisa support Astra sih dalam pengembangan BJJ sendiri gitu ya, untuk make sure bahwa kita memenuhi kebutuhan mereka ya. Exposure oke. Dari sisi funding tentunya muscle-nya beda ya, menurut saya untuk kemampuan kita untuk menampung funding ini untuk kemudian memberikan solusi cash management yang optimal ke mereka, dan juga untuk servicing kebutuhan funding mereka, itu menurut saya juga at this point otot yang diberikan itu beda gitu ya, antara bank digital yang baru diakuisisi dan juga bank-bank yang bank-bank buku 3, buku 4 yang sebesar kita. Jadi solusi yang bisa kita tawarkan pun juga mestinya lebih banyak dan lebih luas gitu ya, opsi-opsi yang kita bisa berikan untuk handle kebutuhan mereka. Tapi memang ini bukan sesuatu yang kita dan kemudian nggak menutup mata gitu ya. Jadi kita tentunya harus terus aware dan melihat tren ini yang seperti ini dan juga tugas kita adalah again adapt. Kita harus berevolusi juga untuk melihat kondisi di market ini seperti apa, dan kita sebagai bank terutama industri yang kita kan seperti
raksasa gitu ya, yang geraknya itu agak lebih pelan dibanding bank-bank yang lebih kecil-kecil ini atau fintech-fintech yang lebih kecil. Jadi kita harus lebih antisipatif sih, dan harus lebih bisa melihat ini arah market kemana dan strategi kemana, dan mungkin juga lebih forward looking untuk melihat kira-kira ini survivalship-nya untuk pada waktu kita masuk ke strategi tersebut itu seperti apa. Ya, jadi itu memang menjadi suatu pertimbangan kita lah. Mungkin balik lagi tadi juga ada yang Pak Nathan sudah jelaskan ya Pak ya, bahwa kita itu juga harus lebih kreatif ya Pak ya. Salah satunya itu aja ya Pak ya. Kita percaya bahwa kita harus bisa lebih kreatif karena nggak semuanya itu dagangan semua orang sama ya, mungkin gitu ya Pak ya. Ya, kira-kira. Oke, baik. Semoga menjawab ya Pak Agus, ini adalah salah satu mungkin yang susah ya Pak ya pertanyaannya. Oke. Baik Pak Nathan, untuk itu kita akan coba untuk melihat siapakah yang akan menang dari 10 orang rekan-rekan dari Permata Bankers yang sudah memberikan pertanyaan-pertanyaan cukup menarik dan cukup kurang lebih cukup tough ya Pak ya untuk jawabnya gitu ya. Jadi Pak Nathan mohon dibantu untuk menentukan pertanyaan-pertanyaan ini sangat menarik, cukup berbobot. Nah, tinggal Pak Nathan aja yang untuk menentukan jurinya supaya ada 3 orang at least yang akan menjadi pemenang. Nanti teman-teman, Pak Nathan langsung akan memberikan siapa nanti 3 orang pemberi pertanyaan yang terbaik, dan kemudian nanti dari rekan-rekan Learning Center yang akan menghubungi 3 orang pemenang tersebut. Ya, jadi Bapak Ibu sekalian atau rekan-rekan Permata Bankers, nanti pemenangnya langsung akan dihubungi langsung oleh tim dari Permata Learning Center. Gitu. Oke, mumpung sekarang ini Pak Nathan lagi bingung ya melihat siapa kira-kira yang akan menang gitu ya. Saya akan menginformasikan bahwa jangan lupa ya rekan-rekan Permata Bankers sekalian, bahwa besok kita masih ada kelas-kelas yang menarik lainnya. Luar biasa ya, ini Permata Learning Center saya lihat kali ini bahwa pembicaranya itu yang sangat top-top banget gitu ya. Untuk besok jangan lupa ada yang menarik, salah satunya ya, nih yang saya suka nih. Ada Ade Rai, ada yang suka main bola juga kan, ada Coach Rahmat Darmawan. Kemudian juga ada session menarik dengan Raditya Dika. Kemudian yang top motivator Indonesia, Mary Riana, dan masih banyak lagi ya. Jangan lupa rekan-rekan Permata Bankers sekalian, besok siap join di kelas mulai dari jam 9 pagi, dan jangan lupa juga hari Sabtu tetap standby ya, karena Sabtu tadi ada acara untuk pemenang nanti Permata Got Talent. Terus kemudian juga nanti session terakhir ini adalah puncak acara. Nanti akan ada session khusus dengan Bapak Dayan Sadikin selaku HR Director Permata Bank. Kemudian juga ada Ralin Syah yang cantik, mungkin bapak-bapak nih yang suka sangat mengidolakan Ralin Syah gitu ya, bisa ikut join acara ini. Dan jangan lupa ada Boris Bokir. Oke. Nah, oke, Pak Nathan sudah siap untuk memberikan jawabannya 3 orang terbaik. Kira-kira siapa Pak Nathan? Oke. Langsung. Saya langsung sebutkan ya. Jadi saya pilih ada 3 nama, yaitu pertama Bapak Erik Anggi Johari, ya, untuk pertanyaan terkait Big Data Science tadi. Terus Bapak Willy Budiman, ya, terkait poinnya feedbacknya terkait Astra Synergy, dan juga what we can do more ya dengan mereka. Dan yang terakhir Agus Giarto, ya, yang pertanyaan yang paling berat terkait PJJ. So selamat kepada pemenangnya, thank you juga untuk pertanyaannya. Baik Pak Nathan. Terima kasih Pak Nathan atas presentasinya, paparannya mengenai how to create business ecosystem untuk Permata Bank, yang merupakan strategi Permata Bank di tahun ini dan sampai dengan tahun 2030 ya Pak ya. Terus kemudian terima kasih juga untuk rekan-rekan Permata Bankers sekalian yang sudah join dalam kelas ini, dan mohon maaf jika ada kekurangan atau perkataan yang salah. Jangan lupa teman-teman sekalian,
sehat selalu, dan tetap semangat. Permata Learning Center, Thank you semua. Week 2022, Grow Stronger Together.